Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan selamat kepada kalian yang sudah berada di kelas 8. Di mana ketika kalian sudah berada di kelas yang lebih tinggi, maka tanggung jawab dan tugas kalian menjadi lebih berat. Tapi saya harap itu akan menjadi motivasi buat kalian lebih baik ke depannya. Oke, langsung saja ya. Masih di bab tentang gerak ya, bab pertama. Kalau kemarin kalian dengan Bu Hana sudah mempelajari tentang gerak lurus beraturan, tentang kecepatan, tentang hukum Newton. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai sistem gerak pada manusia. Salam. Oke, sebelum kita berlanjut ke materi utama, kalian lihat 3 gambar yang saya sajikan. Pada gambar tersebut adalah gambar sebuah tenda, di mana sebuah tenda yang belum kita dirikan, maka dia tidak akan bisa tegak lurus. Lalu bagaimana sebuah tenda itu bisa tegak lurus? Nah, ternyata ada tiang tenda untuk membuat kain tenda tersebut tegak berdiri. Kalian mengerti kaitannya dengan sistem gerak manusia? Ada yang tahu? Ya, analoginya sama seperti tubuh manusia, ya. Sistem gerak manusia itu terdiri ada rangka, otot, serta persendian, di mana pada gambar kain itu diumpamakan adalah sebuah otot manusia, sedangkan tiang tenda itu dimaksudkan adalah rangka manusia. Jadi, tidak akan bisa bekerja sama dengan baik apabila salah satunya tidak ada. Tulang tidak akan bisa bergerak apabila tidak ada otot, dan otot tidak akan mampu menopang tubuh manusia apabila tidak ada rangka. Ya, paham ya analogi dari gambar berikut? Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang kita lanjut ke fungsi rangka. Fungsi rangka ada 6. Yang pertama adalah menegakkan badan. Menegakkan badan supaya apa? Supaya kalian bisa berdiri, bisa melakukan aktivitas. Lalu yang berikutnya adalah memberi bentuk tubuh. Memberi bentuk tubuh maksudnya di sini adalah supaya kalian kelihatan bentuknya nih. Oh, ini bentuk manusia. Oh, ini bentuk hewan ini. Oh, ini bentuk ikan. Oh, ini bentuk kucing. Nah, seperti itu. Jadi bisa membedakan. Lalu yang ketiga, melindungi organ. Jadi di dalam tubuh manusia ini terdapat organ-organ penting. Organ-organ tersebut tidak terbuat dari tulang, tetapi terbuat dari otot ataupun otot, dan di dalamnya terdapat syaraf serta pembuluh darah. Harus dilindungi supaya apa? Supaya tidak mudah terkena benturan, kemudian tidak mudah terluka. Nah, disitulah fungsi dari rangka. Lalu yang berikutnya itu adalah tempat melekatnya otot. Tempat melekatnya otot untuk apa? Ya, supaya otot tersebut bisa menggerakkan si rangka tadi dan melaksanakan fungsinya dengan baik. Lalu yang berikutnya apa? Tempat pembuatan sel darah merah. Sel darah merah itu penting ya, nak. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh kalian supaya kalian masih still alive atau tetap hidup. Dan yang terakhir, fungsi rangka sebagai alat gerak pasif. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa rangka tidak akan bisa bergerak apabila tidak digerakkan. Ya, siapa yang menggerakkan? Yang menggerakkan adalah otot tubuh kalian. Seperti itu ya, paham? Oke, kalian perhatikan gambar berikut. Di sini adalah sistem rangka manusia, ya, di mana ada berbagai macam, ada sekitar 300 lebih tulang yang tersusun dalam tubuh manusia. Nah, tugas pertama kalian adalah ya menghafalkan semua jenis tulang-tulang dari kepala hingga ujung kaki, ya. Dari kepala hingga ujung kaki yang ada di gambar ini.
Lalu bagaimana caranya Bu mengumpulkan? Mengumpulkannya ya boleh dengan cara video yang dikirimkan via WhatsApp ya. Dikirimkan via WhatsApp, waktunya seminggu ya Nak. Jadi dari pertemuan ini nanti kamu hafalkan, kemudian pertemuan berikutnya sudah ada terkumpul videonya via WhatsApp ke PJ-nya masing-masing. Nanti dari PJ-nya baru akan saya tanyakan siapa yang belum mengumpulkan. Jadi ingat, tugas pertama kalian adalah menghafalkan tulang-tulang dari tulang tengkorak sampai tulang ruas jari kaki. Oke, paham ya? Jika tidak paham, nanti akan saya berikan penjelasan lebih lanjut ke PJ masing-masing. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Bisa kalian lihat, nanti kalian hafalkan rangka tengkorak apa aja, bagian kepala, tulang dahi, tulang bubu, tulang kepala belakang, tulang baji, tulang pelipis, sampai tulang tungkai. Itu nanti kalian hafalkan ya. Hafalannya boleh pakai yang ini, boleh pakai slide yang sebelumnya, tapi sama aja kok, jumlahnya harus sama. Oke? Nah, kita masuk ke dalam macam-macam bentuk tulang. Macam-macam bentuk tulang ya ternyata ada 3 ya. Ada tulang pipi, ya, ada tulang pendek atau tulang tidak beraturan, ada tulang panjang ya. Jadi tulang panjang itu contohnya pada tulang pengumpil, tulang betis ya, tulang hasta. Tuh. Kemudian tulang pipi itu terdapat di mana? Di tulang belikat, tulang tengkorak. Tuh. Kalau tulang pendek di mana? Di ruas-ruas jari tangan, ruas-ruas jari kaki. Itu macam-macam bentuk tulang. Kalian harus ingat-ingat. Nah, kita masuk ke dalam macam-macam tulang berdasarkan zat penyusunnya. Kalian lihat di sini, kita ambil contoh pada tulang panjang. Nah, tulang panjang itu terdiri atas 2 jenis tulang berdasarkan zat penyusunnya. Yang pertama adalah tulang spons, ya. Yang kedua, kamu lihat di sini, jika sebuah tulang panjang kita potong secara melintang, maka bagian yang berongga ini adalah tulang spons. Ya. Sedangkan bagian tengah yang padat dan keras itu adalah tulang kompak. Ya. Dan ini adalah tulang rawan. Jadi kalian lihat di sini, macam tulang berdasarkan zat penyusun yaitu ada 2, yaitu tulang spons dan tulang kompak. Terdapat perbedaan ya antara tulang keras dengan tulang rawan. Kalau tulang keras tersusun atas sel-sel yang ruang antar selnya terisi zat kapur dan sedikit zat perekat yaitu kolagen. Zat kapur dalam bentuk CaCO3 atau kalsium karbonat dan CaPO4 2 kali kalsium fosfat. Sedangkan kalau tulang rawan bersifat lentur karena tersusun atas sel-sel yang ruang antar selnya berisi banyak zat perekat dan sedikit zat kapur ya. Tuh, kalian lihat tadi gambar yang sebelumnya itu ada bedanya tulang keras dengan tulang rawan. Di slide sebelumnya ya. Oke, kita berikutnya berbicara mengenai perkembangan tulang. Perkembangan tulang kita sebut dengan nama proses osifikasi tulang. Jadi, tulang itu sebenarnya pada awalnya berasal dari sel-sel tulang rawan yang kita kenal dengan kondroblast. Nah, kondroblast berkembang menjadi kondrosit. Lalu setelah itu akan ada cikal bakalnya sel-sel tulang keras yaitu yang kita sebut dengan osteoblast. Osteoblast akan berkembang menjadi osteosit yaitu sel-sel tulang. Kemudian akan ada penambahan zat kapur dan juga kalsium sehingga menjadi semakin mengeras
ya. Semakin mengeras, maka dia akan berbentuk menjadi dua, yaitu tulang kompak dan tulang spons. Itulah yang kita sebut sebagai proses osifikasi tulang.